Para sahabat musafir yang terkasih, salam jumpa dalam Musafir edisi Minggu Biasa ke-30, hari Minggu 25 Oktober 2020. Saya Diakon Jerry CMF akan menemani permenungan kita kali ini. Untuk itu mari kita mengawali permenungan ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengasihi kami dalam setiap situasi hidup kami. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, agar kami dapat merenungkan sabda-Mu dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seseorang dari antara mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada hukum kedua inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Inilah Injil Tuhan kita. Sabda-Mu sungguh mengagumkan. Para sahabat musafir yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan suci hari ini, terutama bacaan Injil, sangat menarik untuk kita renungkan. Di dalam Injil, Yesus mengajarkan bahwa hukum yang paling utama adalah hukum kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Menarik untuk kita renungkan mengapa Yesus menyampaikan ajaran ini. Setelah Yesus berdebat dengan kaum Saduki tentang kebangkitan, ahli-ahli Taurat, para ahli hukum, berusaha untuk mencari jalan bagaimana mengalahkan argumentasi Yesus. Oleh karena itu salah satu dari mereka berusaha untuk mencoba dia dengan sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Guru, hukum manakah yang paling utama di dalam hukum Taurat? Pertanyaan ini sangat menarik karena ahli Taurat itu tahu betul bahwa mereka memiliki sekurang-kurangnya 631 hukum. Dan pertanyaan itu ingin menjebak Yesus. Dari 631 hukum itu, kira-kira hukum manakah yang bagi Yesus itu paling utama? Dan kalau Yesus menjawab salah satunya, itu berarti bahwa dia mengurangi nilai-nilai dari hukum-hukum yang lain. Dan bagi mereka pada saat itu, menjalankan hukum adalah satu jalan kepada kekudusan. Yang lebih menarik adalah jawaban Yesus. Dia tidak berusaha untuk menjawab atau masuk di dalam jebakan ahli Taurat ini. Tetapi dia berusaha untuk memberikan pendasaran yang lebih fundamental terhadap pertanyaan ini. Dan bagi Yesus, hukum yang paling utama adalah hukum kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dia meringkas 631 hukum ini dalam dua hukum itu. Tetapi dua hukum ini tidak terpisahkan. Dan kita akan melihat apa maksud dari perkataan Yesus bahwa hukum yang paling utama adalah hukum kasih. Poin pertama yang dapat kita renungkan adalah kasih sebagai hukum yang paling utama. Yesus tidak mau masuk dalam jebakan logika ahli Taurat tadi, tapi dia berusaha untuk masuk lebih mendalam. Bahwa bagi Yesus, dasar dan pemenuhan semua hukum adalah kasih. Itu berarti bahwa
percuma orang menjalankan hukum, apalagi yang jumlahnya 631, kalau tidak dilakukan berdasarkan kasih. Dalam konteks kita dapat mengatakan bahwa percuma kita melakukan 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, 4 perintah agama, kalau kita tidak melakukannya berdasarkan kasih. Maka semua tindakan kita, baik yang bersifat spiritual, misalnya doa, devosi, ekaristi, dan lain-lain, juga tindakan yang bersifat sosial, misalnya karya-karya karitatif, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain, semuanya itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada kasih. Kasih hendaknya menjadi pendorong, semangat dasar yang menjiwai setiap tindakan kita, setiap aktivitas kita, baik yang bersifat spiritual maupun yang bersifat sosial. Santo Paulus memahami ini dengan sangat baik ketika dia mengatakan, "Seandainya aku berbicara dalam bahasa manusia dan bahasa malaikat, aku tidak lebih dari gong yang berkumandang dan canang yang gemericing kalau tidak ada kasih." Kasih menjadi dasar, menjadi titik tolak, menjadi semangat utama dari semua pelaksanaan hukum. Itulah arti pertama Yesus mengatakan hukum yang paling utama adalah kasih. Kasih menjadi dasar bagi semuanya. Poin kedua yang dapat kita renungkan itu adalah Yesus mengatakan, "Kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Ada dua arti dari perkataan ini. Pertama, kita melihat kata kuncinya, segenap. Segenap berarti total, tidak setengah-setengah. Saat ini kita mengatakan, saya mengasihi Allah, saya percaya kepada Allah, tetapi pada saat yang lain, kita mengasihi Allah lain, kita mengasihi dewa lain, kita mengasihi kekuatan-kekuatan gaib yang mempengaruhi hidup kita. Yesus mau mengatakan bahwa mengasihi Allah harus dengan total, dengan seluruh diri kita, bukan dengan setengah-setengah. Lalu yang kedua, dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran berarti mencakup segenap kekuatan yang ada pada diri manusia. Kita tidak bisa mengasihi Allah hanya dengan bibir dan dengan mulut saja, dengan kata-kata saja. Tetapi juga dengan tindakan-tindakan kita, dengan seluruh kehendak kita, dengan seluruh perasaan kita, dan dengan seluruh pikiran kita. Maka mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap pikiran berarti kita mengasihi Allah tidak setengah-setengah dan mengasihi Allah dengan seluruh kekuatan hidup kita. Poin yang ketiga yang dapat kita renungkan dari ajaran Yesus tentang hukum kasih ini adalah bahwa kasih kepada Allah tidak dapat dipisahkan dari kasih kepada sesama. Kita tidak dapat mengasihi Allah tanpa mengasihi sama manusia. Benarlah perkataan orang bahwa kita tidak dapat mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau sesama yang kelihatan saja tidak dapat kita kasihi. Maka mengasihi Allah mengandaikan juga dan menjadi tugas kita adalah mengasihi sesama. Maka mengasihi Allah dan sesama seperti dua pintu yang saling terkait. Satu pintu terbuka, maka pintu yang lain otomatis terbuka. Mengasihi Allah juga berarti otomatis harus mengasihi manusia. Kita tidak bisa pada saat yang sama mengasihi Allah dan juga membenci sesama kita. Kasih yang sejati adalah ketika kita mampu melihat Allah, menemukan Allah di dalam sesama kita. Santa Teresa dari Kalkuta sangat baik mengungkapkan hal ini. Dia keluar dari kenyamanan dalam biaranya dan menyapa orang-orang sakit, mereka yang terlantar di jalanan, karena dia melihat Yesus di dalam diri mereka. Dengan merawat sesama, mencintai dan mengasihi sesama, dia mengasihi Tuhan di dalam diri mereka. Para sahabat musafir yang terkasih, apa yang dapat kita petik dari bacaan Injil hari ini? Tentu saja pertama-tama adalah kita perlu menyadari hendaknya kasih menjadi dasar dari semua aktivitas kita, baik yang bersifat spiritual maupun yang bersifat sosial. Hendaknya ketika kita berdoa, ketika kita berdevosi, ketika kita mengikuti ekaristi, dan juga kita membantu orang lain, berbuat baik kepada sesama, hendaknya semuanya itu dilandasi oleh kasih. Tanpa kasih,
semuanya itu tidak lebih dari pelaksanaan kewajiban spiritual dan pelaksanaan kewajiban sosial kita. Dengan kasih, semuanya menjadi berarti. Poin kedua yang dapat kita renungkan adalah kita perlu melakukan tindakan ini berdasarkan kasih dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Kita tidak bisa mengasihi Allah dan sesama hanya dengan kata-kata, sebatas pemanis bibir seperti orang bilang, tetapi sungguh-sungguh dapat diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Poin ketiga yang dapat kita renungkan itu adalah hendaknya kasih kita kepada sesama menjadi wujud konkret dari kasih kita kepada Allah. Kita tentu tidak lupa bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan mereka yang sakit, mereka yang lapar, haus, telanjang, orang asing yang dipenjara, dan lain sebagainya. Pada saat ini di tengah pandemi ini, kita semua ditantang oleh Tuhan untuk menunjukkan kasih kita kepadanya dengan membantu sebanyak mungkin orang yang menderita dan mereka yang paling terdampak oleh pandemi ini. Semoga kasih kita kepada Allah dapat kita tunjukkan melalui tindakan konkret dan menjadi dasar bagi semua perbuatan baik kita kepada sesama. Semoga Tuhan membantu dan memberkati kita. Amin. Para sahabat musafir yang terkasih, mari kita mengakhiri permenungan kita dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur Engkau telah menunjukkan kepada kami kasih-Mu. Bantulah kami untuk senantiasa mengasihi Dikau dan mewujud nyatakannya dalam kasih kami terhadap sesama. Bantulah kami agar di dalam mengasihi Dikau, kami tidak melupakan sesama kami yang menderita. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ku naikkan doaku hanya padamu, ucapan syukurku untuk cintamu. Jalan panjang telah ku lalui, dan cintamu Tuhan tak pernah putus, karena ku tahu hanya denganmu dapat ku hadapi semua, karena ku tahu besar cintamu menuntun setiap langkahku menuju padamu, sumber cinta yang tak pernah padam. Ku naikkan doaku hanya padamu, ucapan syukurku untuk cintamu. Jalan panjang telah ku lalui, dan cintamu Tuhan, tak pernah putus, karena ku tahu
hanya denganmu dapat ku hadapi semua, karena ku tahu besar cintamu menuntun setiap langkahku menuju padamu, sumber cinta yang tak pernah padam. Karena ku tahu hanya denganmu dapat ku hadapi semua, karena ku tahu besar cintamu menuntun setiap langkahku menuju padamu, sumber cinta yang tak pernah padam, menuju padamu, sumber cinta yang tak pernah padam.